Selamat jumpa lagi teman-teman. Melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua belajar bersama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang menjadi titik konsentrasi saya melalui kesempatan ini adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Demikian bunyinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang kedua, para murid disebutkan dalam ayat 4 ini berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Pertanyaan kita adalah, apakah bahasa-bahasa lain itu? Apakah bahasa lain itu menunjuk pada bahasa roh? Ataukah bahasa bangsa-bangsa lain yang hadir dalam peristiwa Pentakosta itu? Oke teman-teman, apakah Anda sudah siap untuk mendalami bagian Alkitab ini? Mari kita mulai. Bahasa roh. Bahasa roh itu istilah yang digunakan di luar istilah ini adalah glossolalia. Ini adalah sebuah kata dari bahasa Yunani, glossolalia. Ya. Istilah lain untuk bahasa roh adalah bahasa lidah. Bahasa lidah. Nah, kalau kita membuka 1 Korintus 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, jelas di sana dikatakan bahwa bahasa roh itu hanyalah salah satu karunia Tuhan. Salah satu karunia Roh Kudus. Bahasa roh. Jadi Roh Kudus itu memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, Roh Kudus itu memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, Roh Kudus itu memberikan karunia iman, Roh Kudus itu memberikan karunia menyembuhkan, ya. Jadi menyembuhkan itu salah satu karunia. Roh Kudus itu memberikan karunia bernubuat, membedakan roh, dan menafsirkan roh. Jadi dari 9 karunia, berbahasa roh itu hanya salah satu karunia. Ya, hanya salah satu karunia. Jadi ada karunia berbahasa roh, tapi ada juga karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, karena itu adalah karunia, berarti bahasa roh ini adalah milik Roh Kudus. Roh Kudus yang punya ini. Ya. Lalu dia berikan menurut 1 Korintus 12 ayat 11, itu diberikan kepada orang-orang khusus sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi, siapa yang akan mendapatkan karunia Roh Kudus, otoritas untuk memberikan karunia itu ada pada Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu tidak bisa kita pelajari. Dia bukan sebuah keterampilan. Bahasa roh bukan sebuah keterampilan yang harus Anda pelajari. Biar satu malam Anda mempelajari bahasa roh, Anda tidak akan menemukannya. Karena dia bukan sesuatu yang harus dipelajari. Ataupun sebuah permintaan bersyarat. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkannya. Tidak. Bahasa roh itu adalah karunia. Karunia Roh Kudus. Jadi, terserah Roh Kudus. Dia mau kasih atau tidak, kewenangan itu mutlak ada di tangan Roh Kudus. Jadi berhenti jika ada upaya untuk mencari karunia berbahasa roh. Itu semua mubasir. Berbahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Dan dia punya kebebasan untuk memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, sampai sekarang karunia itu tetap diberikan. Sampai sekarang. Karunia itu belum dibatalkan. Karunia itu tidak berlaku untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, otoritas Roh Kudus lah yang memberikan karunia itu. Nah, pada hari Pentakosta, para murid berkata-kata dalam bahasa lain. Ini menarik perhatian kita. Apakah itu adalah bahasa roh atau bukan? Yang disebut bahasa lain itu bahasa apa? Nah, saudara sekalian, bahasa roh itu sebenarnya bahasa yang tidak bisa dipahami. Tidak bisa kita pahami. Jadi kalau ada sebuah persekutuan, lalu di situ ada orang yang berbahasa roh,
kita semua yang hadir dalam persekutuan itu, tidak ada satu orang pun yang dapat memahaminya. Itu bahasa aneh. Itu bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain. Nah, karena itu, Paulus kepada jemaat di kota Korintus menegaskan, kalau dalam sebuah persekutuan jemaat, ada orang yang punya karunia berbahasa roh, silakan. Tapi paling tinggi cukup 3 yang bicara. Dan itu pun kalau ada di situ orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau tidak ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh, sebaiknya orang itu diam saja. Untuk apa bicara kalau tidak ada gunanya? Ya. Tidak ada yang mengerti. Untuk apa bicara? Bicara yang ada gunanya adalah bicara yang dimengerti. Berkata-kata yang ada gunanya adalah berkata-kata yang dimengerti. Kalau tidak dimengerti, untuk apa? Nah, Paulus kepada jemaat di kota Korintus dalam 1 Korintus 14 sudah mengatur itu. Dalam persekutuan jemaat, paling tinggi 3 orang yang berbicara secara bergantian. Orang yang punya karunia berbahasa roh itu. Tetapi itu pun diizinkan kalau ada yang punya karunia menafsirkannya. Kalau tidak ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh, sebaiknya orang yang punya karunia berbahasa roh itu berdiam diri saja. Paulus menegaskan dalam persekutuan jemaat dia lebih suka bernubuat daripada berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu sebenarnya dia berguna untuk membangun iman kita, untuk meneguhkan iman kita. Dia berguna untuk diri kita sendiri. Nah, bahasa roh itu berguna bagi jemaat ketika ada yang menafsirkannya. Jadi kapan bahasa roh itu punya manfaat bagi jemaat? Ketika di situ ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh dan dia menafsirkan bahasa roh itu kepada jemaat. Di situ baru bahasa roh itu berguna. Nah, saudara sekalian, yang jadi soal kita sekarang adalah pada peristiwa Pentakosta itu. Pada peristiwa Pentakosta itu, kalau bahasa roh dipahami seperti yang saya jelaskan tadi, lalu para murid bicara kepada komunitas banyak orang, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mengerti. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah pada peristiwa Pentakosta itu, saat terjadinya peristiwa Pentakosta itu, tidak ada orang yang mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Nah, mari kita lihat pembacaan kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-7 baru kita melihat bagaimana reaksi orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Saya bacakan ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Perhatikan saudara sekalian. Orang-orang yang berkumpul di kota Yerusalem ternyata mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Mereka mengerti. Karena itu mereka bertanya, mereka orang Galilea, bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Lalu di sini dirunut dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11, suku-suku bangsa yang terkumpul pada waktu itu yang mendengar apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Kalau kita perhatikan di sini ada 15 suku bangsa, 15 bahasa. Ya, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah sekitar Libya, pendatang dari Roma, orang Kreta, dan orang Arab. 15 semuanya. Jadi, para murid berbahasa dengan bahasa yang dimiliki oleh orang-orang yang terhimpun saat itu. Ada 15 bahasa. Luar biasa.
Nah, sampai di sini baru jelas bagi kita. Bahasa-bahasa yang lain itu apa? Ternyata 15 bahasa. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Siapa yang dapat mengajarkan 15 bahasa hanya dalam satu hari? Siapa yang dapat menuntun orang untuk bicara dalam 15 bahasa hanya dalam satu hari? Bukan satu hari, hitung jam itu. Siapa yang bisa? Hanya Roh Kudus yang dapat melakukan itu. Kita melihat sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari Pentakosta. Murid-murid Yesus berasal dari komunitas nelayan, dari keluarga nelayan. Mereka punya pendidikan yang rendah. Mereka bukan orang terpelajar seperti mereka yang ada di Yerusalem. Danau Galilea, penduduk di sekitar Danau Galilea, bukanlah orang-orang yang terpelajar. Bahasa mereka kasar. Karakter mereka cepat naik darah. Itu orang-orang Galilea. Dalam catatan sejarah disebutkan seperti itu. Tetapi sekali Roh Kudus menguasai mereka, mereka tampil sebagai orang yang lincah bicara, yang fasih bicara. Menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang punya karisma yang luar biasa. Petrus sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa langsung memberi diri dibaptis, masuk dalam persekutuan dengan Yesus, menjadi milik Kristus. Itu semua karena Roh Kudus. Pada hari Pentakosta kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa terjadi. Para murid yang sebelumnya putus asa, yang sebelumnya kehilangan semangat karena kematian Yesus, yang sebelumnya tidak punya keberanian untuk tampil. Tetapi kali ini mereka tampil dengan penuh semangat. Mereka berani bicara, mereka berani berkhotbah. Mereka dapat berbahasa dalam 15 bahasa suku bangsa yang terhimpun di Yerusalem kala itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Nah, siapakah yang dapat melakukan semuanya itu? Hanya Roh Kuduslah. Hanya Roh Kuduslah yang dapat melakukan semuanya itu. Roh Kuduslah yang membuat Petrus dan kawan-kawannya yang lemah, yang terbatas, yang tidak punya kompetensi itu menjadi pribadi yang sungguh luar biasa. Dari sini kita mengerti di mana ada Roh Kudus, di situ pasti terjadi sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Para murid bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nah, jika kita menggali lebih dalam lagi kalimat bahasa lain itu dalam teks Alkitab berbahasa Yunani Koine, kata yang digunakan untuk itu adalah eterais glosais. Eterais glosais. Dalam teks bahasa Inggrisnya adalah with other tongues. With other tongues. Itu bisa diterjemahkan dengan bahasa lain atau dengan lidah yang lain. Nah, jadi pada intinya yang terjadi pada hari Pentakosta itu, murid-murid Yesus bisa berkata-kata dengan lidah yang lain, bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain. Nah, semuanya itu boleh terjadi karena Roh Kudus. Ayat 4 dengan jelas menyebutkan di sini seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka mengatakan itu Roh Kudus yang memberikannya. Jadi para murid menjadi media di tangan Roh Kudus, menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah berita sukacita yang disampaikan oleh Petrus dan teman-temannya. Nah, saudara sekalian, sekarang ada orang yang mengatakan, saya punya karunia berbahasa roh. Nah, apakah kita serta-merta langsung mempercayainya? Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengingatkan kita agar kita berhati-hati, agar kita waspada, sebab banyak nabi palsu yang muncul di dunia ini. Jadi kita harus melihat dari buahnya, apakah dia benar punya karunia berbahasa roh. 1 Yohanes 4 ayat 1
mengingatkan kita, ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah atau tidak. Jadi ada roh yang berasal dari Allah, tapi ada juga roh setan. Ada juga roh manusia. Roh setan itu melahirkan kepahitan, melahirkan perseteruan, melahirkan kebencian satu sama lain. Jadi ketika orang itu dikuasai oleh roh setan, dia pasti mengeluarkan hal-hal yang melahirkan kebencian. Dia pasti akan mengeluarkan kepahitan dari mulutnya. Dia pasti mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Orang yang bicara seperti itu, dia dikuasai oleh roh setan. Kalau dia dikuasai oleh roh manusia, dia mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Nah, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia menyampaikan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga itu. Itu yang dia sampaikan. Jadi Roh Kudus itu memperlengkapi para murid agar dapat menjalankan tugas sebagai saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena tugas itu diberikan kepada murid-murid Yesus, maka Roh Kudus hadir memperlengkapi mereka agar tugas ini dapat dijalankan. Nah, saudara sekalian, sampai di sini jelas bagi kita bahwa firman Tuhan ini memberikan pesan yang sungguh luar biasa bagi kita. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu hidup menyertai perjalanan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu memperlengkapi orang-orang yang percaya. Engkau tidak fasih bicara. Engkau tidak berani tampil. Engkau tidak dapat berkata-kata sefasih orang lain. Tetapi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, engkau dapat melakukan semuanya itu ketika Roh Kudus berkenan memakaimu. Roh Kudus dapat mengubah manusia yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya kemampuan, menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi sesuatu yang dapat mempengaruhi banyak orang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dalam kebebasannya memberikan karunia itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sampai di sini jelas apa yang terjadi pada hari Pentakosta bukanlah bahasa roh seperti yang dipahami kebanyakan orang, yaitu bahasa yang tidak dimengerti, bahasa supranatural, bahasa yang hanya dia dan Tuhannya yang paham tentang itu. Yang terjadi pada hari Pentakosta adalah kebenaran firman Tuhan lebih mudah dimengerti, lebih dapat dipahami, karena Roh Kudus bekerja melalui murid-murid Yesus, membuat mereka dapat berbahasa dalam 15 bahasa suku bangsa yang hadir di kota Yerusalem.